Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini sungguh karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Suatu anugerah terbesar ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami memfokuskan hati dan pikiran kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Hanya pada kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau merayakan ya Tuhan kasih-Mu yang begitu besar itu buat kami. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga tolong saudara-saudara kami dalam perjalanan ya Tuhan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini Tuhan, berkumpul bersekutu bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan satu pujian ini, His Love. Over
hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Pujian ini mengatakan bahwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun mungkin orang-orang di sekitar kita gak bisa memahami, tapi satu pribadi ini bisa memahami sampai sedalamnya hati kita dan tidak tersembunyi di hadapannya. Pribadi itu adalah Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan ku berlindung, hanya Kau lagu
semua milik-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau menyediakan yang terbaik ya Tuhan. Pagi hari ini kalau mungkin ada hal-hal yang belum kita serahkan ke dalam Tuhan, saya mau undang ya teman-teman untuk menyerahkan semua itu ke dalam. Karena cuma ada satu pribadi yang bisa kita andalkan. Satu pribadi yang gak pernah gagal dalam menepati janjinya, yaitu Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi kita sedalamnya hatiku Kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Haleluya, Yesus, haleluya. Sebagaimana pujian ini, Engkau tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kadang-kadang kami mungkin bisa menutupi dengan senyum, menutupi dengan cerita. Tetapi di rumah-Mu ini Tuhan, semua terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengerti setiap kedalaman hati kami. Pikiran-pikiran kami tentang diri kami. Pikiran-pikiran kami tentang masa depan kami. Bahkan pikiran-pikiran kami tentang keluarga. Pikiran kami tentang pasangan kami, anak, pekerjaan. Engkau mengerti Tuhan. Engkau mengenal dan Engkau mengetahui. Dan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, we are safe, kami aman. Untuk kami terbuka dengan Engkau. Biarlah Tuhan akan ada keterbukaan, di mana melalui keterbukaan itu Tuhan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengangkat, Roh Kudus menjamah setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau nyatakan satu atmosfer damai sejahtera yang membuat kami rasa aman untuk kami terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami sekali lagi siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kesempatan yang indah pada minggu yang ke-3 bulan November ini ya saudara-saudaraku. Kita akan dilayani oleh kembali hamba-hamba Tuhan yang mereka terpanggil untuk diperlengkapi di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti yang ada di Malang begitu ya. Dan sekali lagi kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama dalam semester ini memulai pelayanan kaum muda khususnya di kampus. Dan kita terus doakan ini seperti baby yang atau janin yang masih ada di dalam kandungan. Jadi perlu waktu, biasanya kalau janin itu 3 bulan pertama itu masa-masa yang rawan. Tetapi puji Tuhan pelayanan kampus sudah mulai dijalankan dan kita bersyukur karena ada saudara-saudara kita yang ada di kampus yang pagi hari ini juga hadir bersama dengan kita. Ada Gaby, ada Michelle, ya puji Tuhan, dan bersama dengan cece-nya yaitu Merlin. Oh puji Tuhan, pagi hari ini juga saya mendapat
tamu ya. Kita mendapat tamu dari Malang ini rupanya ya. Ada Pak Hadi dan Ibu Pang bersama dengan Pauline ya. Ini wow, kita berikan aplaus saudara-saudara. Ini rekan-rekan yang lama dulu ya, pada waktu kami ada di Malang dan rupanya sedang berkunjung di Pauline ya dengan anaknya. Puji Tuhan, selamat datang saya ucapkan juga kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya tidak akan mengambil waktu lama. Kita akan menyambut pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh saudari Elsa. Silakan nanti juga memperkenalkan diri ya. Puji Tuhan, silakan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bersama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Elsa, saya saat ini semester 7 di STT Satya Bakti Malang dan saya berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya diberikan tema untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Family is Precious. Apa artinya family is precious? Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan buat kita sekalian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Seperti kita ketahui bahwa family is precious, keluarga itu berharga, keluarga itu bernilai. Tetapi apakah semua keluarga itu berharga di mata Allah? Apakah semua keluarga itu berharga di mata Allah, atau hanya keluarga Yusuf dan Maria atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, sebab mereka lah yang dipilih Allah untuk menggenapi rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri ketika SMA itu sebenarnya tidak begitu menghargai setiap hubungan di dalam keluarga. Mengapa? Karena ketika SMA saya merasakan bahwa tidak ada kehangatan di dalam keluarga kami. Karena alasan ekonomi, mama dan papa itu sering kelahi. Dan papa kalau udah kelahi, gak mukul, gak apa-apain, tapi diam. Kayak bles, diam, dingin. Pernah tidak ngobrol itu sampai berbulan-bulan. Itu minggu-minggu kelas 3 saya, kelas 3 SMA, itu ujian, waktu-waktu ujian, berbulan-bulan papa tidak menegur. Masalahnya sama mama, tapi semua keluarga yang didiamkan. Dan itu membuat saya merasa bahwa keluarga itu hanya tempat di mana saya lahir, saya dibesarkan, kemudian pada waktunya saya akan pergi meninggalkan keluarga. Saya tidak merasa bahwa hubungan di dalam keluarga itu sesuatu yang berharga gitu. Saya sering mendengar firman bahwa Tuhan mengasihi engkau, engkau berharga bagiku, aku merancangkan kebaikan. Tetapi firman yang seperti itu justru membuat saya egois. Oke Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Tapi enggak sadar firman itu juga ditujukan ke papa saya, aku mengasihi engkau, ke mama saya, aku mengasihi engkau dan sebagainya. Dan karena egois itu akhirnya saya tidak peduli dengan keluarga saya gitu. Yang penting saya ibadah, saya ke gereja, saya pelayanan. Tapi ketika di rumah ya udah, ini hidup saya, keluarga saya punya urusannya sendiri begitu. Dan saya ketika diberikan tema ini, family is precious, wow. Awalnya saya bilang ke Kak Baby, kakak yang duluan ya, karena saya mau ngejar proposal gitu bab 1 gitu. Ya udahlah kakak duluan ya, karena udah ditagih dosen. Tapi ternyata saya ketika mendalami lagi, oh Tuhan juga berbicara kepada saya melalui kebenaran firman ini. Tetapi seiring bertambahnya waktu, Tuhan mengingatkan saya gitu bahwa
Tidak bisa saya hanya mengasihi diri saya sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu yang saya lakukan. Saya mengasihi Engkau Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa, pelayanan, itu bukti kasih saya sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, gak mungkin kamu ngasihi aku kalau keluargamu sendiri aja kamu tidak kasihi. Dan mulai saat itu saya belajar untuk mengasihi orang tua saya, mengasihi keluarga saya. Gak mudah Bapak Ibu. Masuk sekolah Alkitab 1-2 tahun itu masih menyimpan kayak aduh gak usah pulang deh, gak usah pulang, ngapain pulang ke rumah, mending jalan-jalan sama teman, Natalan sama teman. Gak ada kerinduan buat kembali ke rumah karena masih ngerasa apa sih keluarga gitu, sudah cukup waktu saya bersama dengan keluarga, saya mau merantau, saya ingin bebas gitu. Tapi tidak, Tuhan mengingatkan saya malah ketika tahun ini saya gak bisa pulang, malah kayak aduh Tuhan gak bisa dapat libur 1 minggu aja buat balik ke rumah gitu, Natalan gitu sama keluarga. Dan dari situ saya belajar bahwa keluarga apapun bentuknya, apapun keadaannya itu berharga di mata Allah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita terlahir dalam keluarga yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga kita, kedua orang tua kita itu berbeda-beda. Tetapi satu kebenaran yang kita harus tahu adalah setiap keluarga berharga di mata Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa keluarga itu berharga bagi Allah? Karena Allah mempunyai tujuan. Allah mempunyai tujuan di dalam keluarga. Apa tujuan Allah? Allah bertujuan untuk memberkati keluarga. Allah bertujuan untuk memberkati keluargaku dan keluargamu. Berkat seperti apa yang ingin Tuhan berikan? Yaitu berkat rohani. Keselamatan untuk seluruh keluarga. Keselamatan itu tidak hanya untuk saya, tidak untuk kita yang hadir, duduk mendengar firman pagi hari ini saja. Tetapi juga buat keluarga kita yang ada di rumah atau bahkan jauh dari kita. Yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, keluarga kita yang mungkin kita pernah mendengar namanya. Tetapi kita tidak pernah bertemu secara langsung. Keselamatan juga tersedia bagi mereka. Allah merancangkan keselamatan bagi seluruh keluarga. Berkat keselamatan bagi seluruh dunia itu dikerjakan pertama-tama di dalam keluarga. Mengapa harus keluarga? Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah unit terkecil di dalam masyarakat, dianggap sebagai suatu kelompok sosial alami terbentuknya. Kalau kelompok sosial yang lain terbentuknya mungkin ada lembaga atau sesuatu yang melatar belakangnya, tetapi keluarga dirancangkan Allah, terbentuk secara alami, dan keselamatan itu dikerjakan pertama-tama di dalam keluarga. Kejadian 12 ayat 3 firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah firman yang diberikan Allah kepada Abraham. Kaum di sini, the families, tidak hanya satu tetapi the families, clan. Kalau pernah nonton Naruto pasti nggak asing dengan istilah klan ini ya. Di dalam negeri Konoha isinya klan-klan semua. Klan yang saya tahu sih Uchiha ya, Itachi dan Sasuke. Jadi keluarga, klan, family tidak hanya satu tetapi banyak Bapak Ibu Saudara. Clan, a group of families who originally came from the same family and have the same name. Keluarga datang dari satu kesatuan yang sama dan umumnya mempunyai nama yang sama. Ada fam, ada marga, keluarga. Jadi kadang ada kita yang tidak saling kenal pun tiba-tiba oh sama marganya, keluarga jauh ternyata, kerabat jauh ternyata, itu juga keluarga kita. Dan firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 21, itu adalah firman yang disampaikan kepada Yusuf.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang untuk menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Tidak hanya bagi satu orang tetapi seluruh orang. Semua orang. Berkat Allah ini besar Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu besar. Kuotanya, kapasitasnya besar karena bagi seluruh manusia. Akan tetapi rencana itu pertama-tama dikerjakan di dalam keluarga. Allah menganggap bahwa keluarga itu berharga. Sebab melalui keluarga berkat itu disalurkan. Tidak bisa tidak, harus keluarga. Harus. Tuhan tidak hanya menginginkan satu orang di dalam keluarga yang selamat, tetapi ingin semuanya. Karena itu kita tidak bisa hanya fokus pada diri kita sendiri. Tidak bisa hanya berpikiran, oh yang penting saya yang datang sama Tuhan, saya yang mengenal Tuhan, saya yang bertobat dan diselamatkan. No, tidak. Tuhan juga mau kita peduli sama generasi-generasi di bawah kita, sama orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga mau kita peduli karena keselamatan juga tersedia bagi mereka. Kita harusnya peduli apakah keluarga kita benar-benar mengenal Kristus, apakah keluarga kita benar-benar menerima. Dan saya yakin kalau ada satu orang di dalam keluarga itu yang mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah itu bisa diselamatkan melalui orang itu. Melalui dialah anggota keluarga yang lain boleh mengenal Kristus, melihat Kristus melalui teladan hidupnya. Sebagai anak apa yang bisa kita lakukan jika demikian? Doakan. Doakan keluarga kita, doakan orang tua kita yang belum mengenal Kristus. Doakan siapapun di dalam keluarga kita yang masih tidak percaya kepada Kristus. Dan sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Ajari mereka dengan firman Tuhan, tuntun mereka hidup di dalam kebenaran. Ajari mereka berdoa, mengenal Tuhan. Memberikan fasilitas terbaik, menyekolahkan di sekolah terbaik, mewariskan harta giat bagi anak itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting dan jauh lebih penting adalah mewariskan iman. Sebab segala fasilitas yang kita sediakan, jika seorang anak tidak takut akan Tuhan, semuanya akan hancur. Dia tidak akan mempunyai kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk mengendalikan apa yang dia sudah punya. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jika kita mendidik anak kita, adik-adik kita, generasi di bawah kita untuk takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, maka percayalah pada suatu saatnya nanti kita akan merasakan kebahagiaan, ketenteraman. Mengapa? Mereka akan peduli dengan kita. Mereka akan peduli dengan kita. Pada masa tua kita, mereka tidak akan melupakan ajaran yang sudah kita berikan. Dan mereka akan terus hidup takut akan Tuhan. Peristiwa Natal tidak hanya sekedar momen kelahiran Yesus untuk menyelamatkan dunia. Tetapi juga memiliki makna penting. Bahwa kelahiran Yesus terjadi di dalam keluarga dengan tujuan menyelamatkan keluarga. Yesus Allah tapi tidak semata-mata bluk jatuh dari langit. Oh tiba-tiba lahir besar 2 kali lipat dari kita, cepat pertumbuhannya. No, tidak. Allah lahir dalam bentuk manusia dan otomatis itu harus terjadi di dalam keluarga. Dan ketika malaikat berkata kepada Yusuf, bangun. Enggak cuman pergi kau Yusuf ke Mesir, tapi ambillah anak itu, ambillah ibunya. Enggak hanya dirimu sendiri yang harus selamat, tetapi anak itu dan ibunya harus selamat. Dan kalau kita memandang keluarga dengan cara Tuhan memandang mereka, maka kita akan mengasihi mereka. Kita tidak akan menjadi egois, tetapi peduli kepada mereka. Kita akan terbeban untuk mendoakan mereka, untuk menuntun mereka mengenal Kristus. Karena keluarga itu penting bagi Allah, Allah tidak akan membiarkan keluargamu binasa. Allah tidak akan membiarkan keluargamu binasa. Mungkin saat ini, oh Tuhan, saya sudah berdoa lelah untuk orang tua saya, untuk keluarga saya yang belum percaya. Tapi kenapa sampai sekarang mereka masih belum percaya? Tuhan bekerja. Tuhan tetap bekerja
walaupun kita belum melihat hasilnya. Dan bersyukur kalau kita sudah terlahir di dalam keluarga yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan akan memakai keluargamu untuk menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dan karena keluarga itu penting bagi Allah, maka Allah akan selalu menyertai keluarga kita. Allah akan selalu menyertai keluarga kita. Ketika Tuhan menjanjikan berkat di dalam keluargamu, ketika Tuhan ingin menyelamatkan keluargamu, itu tidak berarti hidup kita akan mulus, mulus seperti firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak mencobai, Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam keluarga kita agar kita bergantung sepenuhnya dan berserah kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita, itu tidak sekedar janji manis yang Tuhan berikan, tetapi itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God with us. Used to say that people or things are in place together. Dalam hal ini Tuhan, in the place together or doing something together. Artinya, dimanapun, kapanpun kita berada, Tuhan ada. Tuhan hadir. Tidak hanya ada tetapi doing, melakukan sesuatu bersama dengan kita. Tuhan mengizinkan masalah terjadi tetapi Dia hadir di situ untuk menolong kita menyelesaikan masalah. Bahkan Yusuf dan Maria, ketika mereka masuk ke dalam rencana Allah, ketika malaikat menampakkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, sejak awal bahkan sebelum mereka menikah, mereka sudah masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi apakah hidup mereka mulus? No, tidak. Ada kejadian-kejadian yang harus membuat mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Maria hamil 9 bulan, dekat-dekat mau melahirkan, disuruh jalan ke Bethlehem yang jaraknya itu lebih dari 100 km dari Nazaret. Hamil tua, jalan. Nggak ada Grab, nggak ada taksi, nggak ada kereta jalan atau naik onta. Tapi menaik onta pun pasti pelan dan itu memakan waktu berhari-hari. Kita yang bepergian jauh 3-4 jam saja, naik AC, jalan mulus, kita bisa capek pinggang, apalagi ini hamil. Saya belum pernah merasakan hamil, tetapi ketika melihat tante saya yang tahun lalu itu hamil, aduh Tuhan, dia berjalan saja kayak harus gini, nanti bongkok bentar, nanti gini lagi. Bayangkan Maria yang hamil, hampir-hampir mau melahirkan, makanya ketika sampai di Bethlehem langsung melahirkan. Setelah Yesus lahir, gak lama kemudian orang Majus datang ke Herodes, nanyakan di mana raja. Yang Herodes insecure dong, Herodes ini bukan orang Yahudi, tapi memimpin jadi raja. Dan orang Yahudi tahu bahwa akan ada raja dari kaum mereka yang akan memerintah di Yerusalem. Maka Herodes bilang, akan membunuh semua anak yang 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dia ketahui. Dan Tuhan berfirman kepada Yusuf, menyingkir, pindah. Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun orang lain merancangkan sesuatu yang jahat kepada keluargamu, walaupun hidupmu mungkin sampai harus terancam, tertekan, stres, susah tidur kebangun karena memikirkan sesuatu masalah, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menyertai. Immanuel, God with us. It means tidak hanya dalam keadaan sukacita, tetapi bahkan dalam problem sekalipun Tuhan beserta kita. Dan Tuhan mampu mengubah sesuatu yang buruk itu dan menjadikannya kebaikan bagi kita. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Kita bisa melihat dari kehidupan Maria dan Yusuf. Tuhan mengerjakan hal-hal biasa, ordinary things. Hal-hal biasa, mungkin kita berharap ke Tuhan kalau mereka itu masuk di dalam rencana Tuhan, kenapa Tuhan tidak bekerja secara spektakuler, kenapa tidak mengadakan mujizat? Bisa aja kan bayi Yesus itu kayak disembunyikan, sementara gitu, gak kelihatan orang waktu peristiwa pembunuhan, jadi gak harus pindah segala macam, bisa. Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang extraordinary. Tetapi kita tidak bisa mendikte
bagaimana Tuhan harus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengecilkan pikiran kita, mempersempit persepsi kita tentang Tuhan. Tuhan, saya mau caranya seperti ini, saya mau caranya begini. Tidak. Tuhan bahkan mengerjakan melalui hal-hal yang biasa. Kabur, disuruh kabur. Orang yang masuk dalam rencananya Tuhan disuruhnya kabur. Tuhan tidak menyatakan mujizat, tidak mengubah pikiran Herodes, tetapi malah disuruh kabur, menyingkir. Dan begitu juga dengan keluarga kita. Ketika menghadapi masalah, Immanuel, Allah beserta kita itu tidak berarti Tuhan akan selalu melakukan hal-hal spektakuler. Tapi sering ya kita mendengar kesaksian orang-orang yang mengatakan, aduh saya menghadapin masalah, saya doa puasa, dan Tuhan melakukan mujizat tiba-tiba cering. Dan ketika saya sendiri yang menghadapi masalah, saya berdoa, Tuhan bisa gak lakukan sama yang seperti Tuhan lakukan sama orang lain itu. Seketika gitu loh Tuhan, cuman 1 hari puasa berdoa langsung masalah itu selesai. Ternyata tidak. Saya harus menghadapi suatu masalah itu. Dan ketika masalah ini terjadi dengan saya, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya bekerja kepada saya. Ternyata orang tua saya pun dibentuk oleh Tuhan. Sehingga melalui masalah di dalam keluarga, itu tidak hanya 1 orang yang dikuatkan, diteguhkan hatinya. Tetapi justru semua orang di dalam keluarga itu. Papa saya ini orang yang keras hati Bapak Ibu Saudara, maksudnya nggak tahu ya cowok kali ya, gengsi gitu loh. Kalau ada masalah cerita, doa teh Pak, doa. Terus selalu bilang, udah doa gitu. Nggak tahu sih doa betulan apa enggak gitu ya. Udah doa teh gitu kan. Tapi kayak kok masalahnya enggak hilang-hilang gitu. Tapi ketika dilalui, pas sudah lewat, ternyata bisa ya kita melewati masalah itu, ternyata bisa ya. Tuhan itu memang luar biasa. Kiranya ketika kita menghadapi masalah kita bisa mengatakan seperti Yusuf. Bukan Yusuf yang ini ya, bukan Yusuf ayahnya Yesus. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita mungkin susah untuk melihat itu sebagai kebaikan. Tapi kita harus ingat bahwa masalah terberat yang dihadapi manusia adalah dosa. Salib, kematian. Itu adalah masalah terberat yang harusnya kita hadapi. Tetapi masalah terberat dan terbesar sekalipun, Tuhan menolong kita. Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi kalau masalah dosa, masalah terbesar, paling krusial dalam hidup kita saja Tuhan bisa tolong. Terlebih masalah-masalah duniawi yang kita hadapi. Memang ketika kita menghadapinya tuh tidak mudah. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu Saudara, karena itu kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus menganggap penting kehadiran Allah. Kehadiran Allah harus dianggap penting oleh keluarga. Ini tidak bisa dikompromi. Memang harus, memang wajib. Kenapa kita harus menganggap hal ini sebagai sesuatu yang penting? Sebab hanya Allah yang mampu mempersatukan keluarga dan Allah yang memampukan keluarga untuk saling mengasihi. Pernahkah kita memikirkan kenapa Yesus harus lahir dalam bentuk bayi? Kayak tidak berdaya, lemah gitu loh. Tetapi kehadiran bayi di dalam keluarga biasanya justru mempersatukan. Kenapa? Semua orang gemes, semua orang mau datang. Semua orang biasanya kalau keluarga besar datang, berkunjung, ngasih selamat gitu. Semua orang akan berkumpul, bersatu. Dan begitu juga ketika Yesus hadir di dalam keluarga kita, maka akan ada kesatuan Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga itu enggak selalu biasanya sepakat. Kenapa? Setiap orang punya pikirannya tersendiri. Suami mengharapkan sesuatu seperti ini dari istrinya, begitu juga sebaliknya istri berharap suami seperti ini, orang tua berharap anaknya akan begini, dan anak berharap coba orang tua saya seperti itu. Tetapi ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, bisa jadi ada kekecewaan, ada perasaan marah, ada kekesalan, sesuatu yang kita pendam. Dan cuman Kristus
yang bisa menolong kita tetap bersatu walaupun ada perbedaan. Perbedaan itu tidak akan memecah belah keluarga kita. Kita melihat ada banyak orang-orang di luar Kristus yang ketika merasa tidak cocok dengan pasangannya, apa yang dilakukan? Cerai, pisah. Karena apa? Merasa udah tidak cocok lagi, tidak sama lagi. Padahal sejak awal menikah, suami istri itu memang tidak pernah sama. Ini ada dua pribadi yang berbeda, disatukan. Tidak akan berubah, pribadi tetap ada. Mungkin ada penyesuaian-penyesuaian, tetapi tidak sepenuhnya membuat orang itu bisa berubah. Jadi agak aneh ketika orang bilang cerai, udah gak cocok lagi, saya sama dia udah punya pikiran beda. Sejak awal memang sudah berbeda. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak memecah belah, tetapi justru mempersatukan keluarga kita. Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini diberikan supaya jemaat melakukan seperti itu. Tetapi saya rasa firman ini juga cocok bagi keluarga. Yang notabene-nya adalah orang-orang yang berbeda. Supaya apa? Kita bisa sehati sepikir di dalam keluarga. Perbedaan pikiran itu tidak membuat kita hanya menjadi egois. Oh, saya yang harus diperhatikan, saya yang harus diutamakan, tidak peduli orang lain. No, tidak. Justru sebaliknya, perbedaan itu seharusnya mampu membuat kita menghargai orang-orang di dalam keluarga kita, mengasihi. Walaupun memang tidak sempurna, walaupun kita punya ekspektasi demikian dia tidak lakukan, kita kecewa. Tapi apakah kita berhenti mengasihi mereka? No, tidak. Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk mengasihi. Kita lihat di ayat ini, karena di dalam Kristus. Kristus itu harus pertama-tama dianggap penting, tidak bisa tidak. Kalau diri kita yang paling penting di dalam keluarga, hancur. Kalau orang tua menganggap anak yang paling penting di dalam keluarga, no, hancur. Sebab apa? Ketika anak melakukan kesalahan, ada yang membela, ada yang menyalahkan. Tetapi semuanya saling membela anak tanpa menegur. Itu juga salah. Karena itu keluarga benar-benar harus mengakui kehadiran Kristus. Karena ketika kita mengakui Kristus hadir, kita menganggap kehadiran Kristus itu penting. Kita bisa melihat tujuan yang utama bahwa keluargaku tidak hanya tentang aku atau tentang istriku, tentang suamiku, tentang anak-anakku, tentang orang tuaku, tetapi juga tentang Kristus. Dan biarlah melalui keluarga-keluarga kita juga bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk nolong saya menyanyikan lagu ini. Sebuah lagu yang pendek, yang singkat. Tetapi kita mari nyanyikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan memulihkan keluarga kita. Ini waktunya Tuhan melawat keluarga kita. Biarlah melalui kehadiran kita, semua keluarga kita, anggota keluarga kita, boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Clan, family, satu nama, jiwa itu harus ada. Bukan tentang aku, tetapi tentang keluargaku yang Tuhan mau pakai. Keluargaku milikmu.
nyatakan lagu ini sebagai pujian kepada Tuhan sekaligus doa kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Bersama-sama berdoa bahwa keluarga kita menghadap Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat keadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang kami miliki Tuhan. Terima kasih buat setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kami Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin membuat kami kecewa, membuat kami marah, membuat kami kesal dengan keluarga kami ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong berikan kami hati yang murni untuk mau mengampuni, untuk mau mengasihi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melihat keluarga kami dengan cara yang sama, dengan cara Tuhan melihat mereka, bahwa mereka berharga di mata Tuhan, dan kami pun mau menganggap hal itu demikian, bahwa keluarga kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi, untuk terus mendoakan orang tua kami, untuk terus mendoakan saudara-saudara kami yang belum mengenal Kristus. Dan ajar kami sebagai orang tua Tuhan untuk mengajarkan iman yang benar kepada anak-anak kami, untuk menolong mereka mengenal Kristus, untuk menolong mereka hidup di dalam kebenaran ya Tuhan. Dan bagi kami yang sudah terlahir di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat iman yang sudah diwariskan melalui kedua orang tua kami. Biarlah kami boleh terus hidup di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Persatukan kami Tuhan. Jika ada keluarga-keluarga di tempat ini yang sudah mulai kehilangan kasih ya Tuhan, mulai dingin, berikan kasih itu Tuhan. Biarlah kehangatan itu boleh kami rasakan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting, supaya Tuhan itu terus hadir di dalam keluarga kami Tuhan. Ini bukan tentang kami, ini bukan tentang siapa pasangan kami, ini bukan tentang anak-anak kami, tetapi tentang Tuhan yang akan terus melawat dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada yang bertugas.
kasih kepada Sis Elsa untuk firman yang sangat memberkati. Hari ini sekali lagi kita diingatkan bahwa keluarga kita sangatlah berharga. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami ya Tuhan bahwa pentingnya keluarga pentingnya keluarga yang Kau berikan kepada kami untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berasal dari hati kami ya Tuhan. Benar-benar dari hati yang besar ya Tuhan, hati yang tulus ya Tuhan untuk memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman yang mau memberikan persembahan, itu persembahannya ditransfer secara manual ya. Itu ada di slide atau ada di depan kalian tuh, tapi di bawah banget kecil gitu. Jadi kalau nggak bisa dilihat aja di slide, itu nomor rekeningnya, bisa memberikan transfer secara manual karena QR-nya sedang berhalangan, atau bisa juga melalui cash di asyir kita di belakang ya. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah, ayat ini berbicara tentang saat itu tentang pembangunan Bait Allah dan pembangunan Bait Allah di zaman Daud dan Daud itu bersukacita dan juga Tuhan bersukacita atas apa yang diberikan oleh para bangsa-bangsa itu untuk Bait Allah itu. Jadi kiranya persembahan yang kita berikan juga itu merupakan sukacita Tuhan untuk kita juga. Oke. Nah, minggu depan akan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 10. Jangan lupa untuk datang lagi. Saya juga mau menyapa teman-teman yang nonton secara online. Ada baiknya kita akan berjumpa. Semoga kita akan berjumpa kembali. Kita akan berjumpa di tempat ini ya suatu saat. Oke. Nah, lalu hari Selasa kita akan ada More adalah Moment of Restoration yang kita adakan secara online, di mana kita akan bersatu hati untuk mendoakan bagi beberapa pokok-pokok doa. More diadakan hari Selasa jam 7:30 secara online untuk minggu ini. Lalu kita juga akan ada KTB kita di 3 tempat, ada KTB Barat Bersatu, ada KTB Barat 2, dan KTB Timur. Untuk info lengkap tentang KTB bisa kontak teman-teman kita yang sudah join atau para KTB leaders, atau kontak melalui Instagram juga. Akan diupdate setiap minggu, yang pasti hari Kamis jam 7, jam 7:30 ya, sekitar jam segitu. Bisa kontak dulu, karena biasa tempatnya akan diupdate gitu, atau ada acara apa gitu, jadi ada baiknya kontakkan dulu. Atau update di Instagram kita juga bisa. Nah, lalu saya mau mengingatkan teman-teman untuk save the date buat acara Natal kita yang akan diadakan tanggal 4 Desember di tempat ini jam 10.30, jam 10:30. Ya, oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Ibu Kli, mamanya Casey. Oke, saudara-saudaraku, sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan tadi melalui hambanya tentang keluarga. Kita semua punya keluarga. Kita semua terhubung dengan keluarga. Dan kadang-kadang ada perasaan bercampur dengan keluarga, ya. Kadang-kadang benci tapi rindu, kadang-kadang begitu ya keluarga ya. Dan kadang-kadang juga muncul penyesalan-penyesalan di dalam keluarga. Tetapi apapun itu juga saudara-saudara, Natal mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu precious, berharga di mata Tuhan. Amin saudara-saudara. Kalau saudara-saudara waktu mendengarkan firman Tuhan, mungkin kau ingat papa, ingat mama, ingat keluargamu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita lahir di dunia ini, kita tidak pernah bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, dari suku apa, mama model seperti apa, saudara kandung seperti apa, papa yang mama bagaimana. Kita tidak pernah bisa memilih, dan Tuhan mengizinkan kita lahir di sana.
Tetapi kalau kita kemudian memutuskan untuk diselamatkan dan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka apa yang kita tidak bisa pilih ini Tuhan menjanjikan kepada kita untuk melalui Dia atau melalui Kristus semua kaum diselamatkan. Amin. Jadi mari kita akan melayani keluarga kita, mengingat keluarga kita. Kebetulan kalau Desember ini biasanya keluarga berkumpul, terutama keluarga saya. 2 anak saya nanti akan datang, rasanya wow. Ya puji Tuhan. Bagaimana keluarga saudara-saudara akan kumpul saudara-saudara? Kayaknya keluarga saudara-saudara sudah nggak tunggu Natal selalu kumpul begitu ya. Tapi kalau keluarga kami nih setelah Excel sudah pergi, kemudian Kevin menyusul, rasanya di rumah ya dengan istri ya, dengan Ibu Lili begitu ya. Kalau dulu masih Ibu Lili semangat masak karena ada anak-anak, sekarang sudah hanya suami aja yang dikasih makan. Jadi kita lebih pinjam dapur ke berbagai macam saudara. Nah saudara, mari kita pakai kesempatan untuk Natal ini juga. Saya undang Natal kita cukup early, cukup awal. Jadi minggu pertama bulan Desember tanggal 4 kita Natal di jam 10.30. Jadi kalau biasa ibadah kita jam 10, tetapi kali ini jam 10.30. Mengapa? Karena mungkin ada persiapan-persiapan sehingga kita lakukan 10.30. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hadir, jangan hadir sendirian, hadir bersama dengan saudara-saudara yang lain, dengan keluarga. Memang kami bertanya di dalam panitia, gimana nih ruangan kita bisa cukup enggak? Saya bilang, oke lah, pokoknya kita sediakan. Kalau murid Tuhan Yesus itu waktu ikannya terlalu banyak, Tuhan panggil kapal yang lain gitu ya. Jadi kita akan mengadakan Natal, ada beberapa acara yang telah dipersiapkan. Saya sampaikan terlebih dahulu, salah satunya sebenarnya ada gift exchange ya. Ada tukar kado. Sudah disepakati minimal berapa, Pak Ketua? Sudah. Ya. Jadi kita ya, boleh lebih. Ya. Ada tukar kado minimal 20.000 saudara. Kalau makanan. yang Jangan makanan, Pak. Ya, dan jangan makanan. Jadi jangan Indomie kayak gitu-gitu ya, saudara. Kerupuk yang gede 20.000 kan banyak ya, saudara. Silakan saudara persiapkan karena ini akan fun ya saudara. Silakan mempersiapkan, boleh lebih dari 20.000, minimal 20.000. Mungkin saudara tergerak, wah kayaknya Natal ini saya cuan banyak nih, saya mau memberkati orang lain gitu ya saudara. Saudara beli sesuatu, ini masih ada waktu. Kalau saudara mau beli dari toko online masih ada waktu karena tanggal 4, masih 2 minggu lagi saudara ya. Silahkan saudara mempersiapkan. Bungkusnya apa Pak Ketua Panitia? Dibungkus koran aja. Bungkus koran. Ya ini ya, kita merakyat. Sekarang walaupun koran ini makin susah karena sekarang banyaknya media online, tetapi saudara silakan bungkus koran, persiapkan untuk nanti ada di dalam Natal kita tanggal 4 Desember jam 10.30. Haleluya. Begitu ya saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Sesuai dengan tema keluarga kita atau hari ini tema keluarga, saya ingin mengakhiri ibadah ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sedang mendukung atau sedang mendoakan keluarga, ya. Kita tidak pernah tahu. Satu kali saudara-saudara, sementara saudara berdiri, satu kali saya ngobrol, sederhana saja. Ngobrol. Dan saya ngobrol dengan seseorang, dan saya mulai ngobrol bagaimana anaknya, karena dia punya anak di luar negeri dan sudah lama tidak pulang. Saudara-saudara, dalam obrolan pagi sederhana saja. Dan sementara saya ngobrol, gimana Pak? Anaknya yang di Amerika itu bagaimana? Tiba-tiba saudara-saudara, bapak ini tertunduk
Ya, dia awalnya menatap saya, tertunduk dan air mata jatuh, saudara-saudara. Obrolan pagi kira-kira jam-jam, mungkin jam-jam 7:30 begitu saya ngobrol. Ya. Tiba-tiba dia menangis, saudara-saudara. Saya seperti, karena ini hanya ngobrol dengan tetangga biasa saja. Saya seperti merasa ada pergumulan, karena setelah saya ucapkan selamat ulang tahun kepada beliau, nampaknya saya tidak tahu, karena kemudian saya hentikan pembicaraan obrolan, karena saya memberikan waktu tenang buat beliau untuk kemudian mencurahkan perasaannya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak pernah tahu, kadang-kadang nampaknya sesuatu itu biasa, di luar, di permukaan nampak biasa, tetapi bisa jadi ada pergumulan-pergumulan dengan keluarga. Ada yang bergumul dengan anak-anak. Ada yang khawatir bagaimana dengan anak-anak. Ada yang mungkin kita seperti yang disampaikan, dirasakan oleh saudari Elsa. Merasa bahwa keluarganya dulu adalah keluarga yang kalau ingin keluar dari keluarga ini, pergi dari keluarga itu rasanya rasa tenang. Tetapi ketika Tuhan menjamah, Tuhan mengingatkan bahwa orang tua itu penting. Mungkin juga begitu. Mari kita saat ini mengakhiri ibadah kita berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk anggota keluarga kita. Mungkin saudara-saudara, hati kita mungkin pernah merasa keras, membeku, karena kita berada di dalam satu keluarga yang kita menyesal kenapa saya ada di sana. Tetapi kalau kita menganggap Kristus penting, tadi firman Tuhan mengatakan, maka ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada pengampunan. Saudara-saudara, kalau Kristus diutamakan, perkara-perkara itu terjadi di dalam keluarga kita, saudara akan melihat hadirat Tuhan nyata di dalam keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Dan kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan mengingatkan, apakah mau kita menjadi tanah yang gembur, supaya firman Tuhan itu, benih itu berlipat kali ganda, 60, 100 lipat kali ganda, kata firman Tuhan. Bagaimana cara melipat gandakan keluarga? Praktekkan, terapkan, lakukan. Maka benih itu akan terjadi pelipat gandaan. Mari kita akan mengakhiri dalam doa. Haleluya, kita menutup mata semua kalau ada di antara saudara-saudara yang diingatkan dengan keluarga saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin saat ini engkau anak, engkau belum pernah tahu rasanya menjadi seorang papa. Engkau belum pernah tahu benar-benar rasanya menjadi seorang mama. Tetapi ketika engkau mulai menginjak bagaimana memikul tanggung jawab, mungkin mulai ada pemahaman, ada pengertian-pengertian tertentu, dan ini saatnya engkau mendoakan keluargamu, mendoakan orang tua saudara-saudara. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Saat ini mari kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Untuk anak, untuk pasangan, untuk keluarga, untuk orang tua. Haleluya. Mungkin keluarga jauh, siapapun itu, mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau mengasihi setiap keluarga yang ada. Tuhan, kami hadir di dalam keluarga di mana kami tidak pernah bisa memilih sebelumnya, tetapi Engkau telah menetapkan kami hadir di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan, Engkau menolong agar setiap kami, ya Tuhan, menyadari bahwa ada rencana ilahi, rencana kekal Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau bekerja di dalam setiap keluarga yang ada. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa, untuk mama. Kalau kami sekarang mungkin masih punya keluarga papa mama yang lengkap, kami mau mengucap syukur, ya Tuhan. Karena itu berarti masih ada kesempatan untuk kami melakukan sesuatu, untuk kami menjadi berkat. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang pernah merasa kecewa dengan orang tua, pernah merasa terluka dengan keluarga. Tetapi Tuhan, kalau dosa itu
itu sebagai masalah terbesar. Engkau telah selesaikan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari dosa yang tidak dapat diselesaikan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau melawat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga akan ada pemulihan di atas hubungan-hubungan yang renggang, di atas hubungan-hubungan yang jauh, di atas hubungan-hubungan yang dingin, bahkan di atas hubungan-hubungan yang sudah mati. Engkau Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Engkau sanggup membangkitkan keluarga-keluarga, hubungan-hubungan yang sudah mati sekalipun. Engkau sanggup membangkitkan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga, untuk pasangan-pasangan ya Tuhan. Kami mau meminta supaya Tuhan Engkau menjamah memberkati pasangan-pasangan yang ada, suami dan istri. Engkau memberkati keluarga yang ada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa apabila ada pasangan-pasangan yang sedang menanti-nantikan keturunan ya Tuhan. Kau Tuhan, family is precious. Tuhan, kami meminta Engkau memberikan keturunan kepada pasangan yang ada. Demikian juga untuk setiap keluarga yang sudah mendapatkan anak. Engkau percayai dengan anak-anak. Mari ya Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Bahkan mungkin ada anak-anak yang kami seperti sedang berada di dalam titik-titik di mana kami bergumul dengan anak-anak kami. Oh Tuhan, sebagaimana Yesus yang hadir di antara Maria dan Yusuf, kehadiran Yesus ternyata menjadi masalah baru bagi Yusuf dan Maria karena mereka belum bersuami istri, dan kehadiran Yesus menjadi masalah. Tetapi Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan, justru melaluinya kami belajar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami. Dan Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka. Engkau memberikan kecerdasan, kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap saudara kami ya Tuhan yang sedang menanti-nantikan pasangan hidup. Karena Tuhan juga memberkati. Engkau sediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong. Engkau juga menjadikan kami pribadi yang menjadi berkat, sehingga kami menjadi pribadi yang siap juga untuk memiliki pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya minta tolong untuk Hendri menutup di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu bersama kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu setia bernaung dalam hati kami. Tuhan, kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Kuburkanlah tanah kami Tuhan, siapkanlah kami untuk melakukannya Tuhan. Amin. Kalau ada kekerasan-kekerasan hati mungkin atau kesulitan di bagian-bagian tertentu dalam firman-Mu ini Tuhan. Amen. Tuhan, Kau bantu kami Tuhan. Kau pulihkan apa yang belum bisa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta sesuatu yang benar Tuhan, Kau akan mengabulkannya dan Kau akan membantu kami, menguatkan kami, dan kami akan mampu berjalan bersama-Mu, melakukan firman yang telah Engkau taburkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang setia seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Para kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi engkau dan saya yang mentaati firman Tuhan. Karena ini janji Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan dijadikan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu,
diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan, pekerjaan-pekerjaan menjadi sumber mata pencarian. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadi sumbernya, dan terimalah seluruh berkat damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk sampai akhir Yesus datang kali yang kedua, setia menjemput kita semuanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan salam kiri dan kanan. Amin.